Rasanya tidak berlebihan bila menyebut Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai pejuang pengembara. Jejaknya melampaui batas-batas negara dan benua, Sulawesi Selatan, Banten, hingga Arabia, Sri Lanka dan Afrika Selatan. Ia tak hanya dikenal sebagai dai, ulama, dan ahli tarekat, tapi juga pejuang anti-kolonial. Bersama Kesultanan Banten, Syekh Yusuf menentang penjajahan Belanda meski harus diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka, dan dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Ketokohannya, kata Taufik Ismail, sudah lebih dari seorang pahlawan nasional. November tahun 1995, Presiden Soeharto kala itu, menjadikannya pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, pada 1994 telah lebih dulu menganugerahi Syekh Yusuf sebagai pejuang kemanusiaan. Mandela menyebutnya putra terbaik Afrika Selatan. Dan oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan, ia digelari Tuan Tasalamakari Gowa, guru kami yang agung dari Gowa. Syekh Yusuf dilahirkan di Talo, pada tanggal 3 Juli tahun 1626 Masehi. Menurut silsilah yang disimpan oleh anak cucunya di Makassar, Takalar dan Sudiang, ayah Syekh Yusuf bernama Abdullah Khaidir. Dalam risalahnya, Hasyiyah fi Kitab Al-Anba'i fi Irab La Ilaha Illallah, juga disebutkan ayahnya bernama Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah, memiliki hubungan darah dengan Raja-Raja Gowa. Ia meninggal di Cape Town, Afrika Selatan, tanggal 23 Mei tahun 1699 pada umur 72 tahun. Di usia 3-4 tahun, Syekh Yusuf belajar ilmu Al-Quran kepada Daeng Rita Sama. Ia juga belajar ilmu agama kepada seorang ulama besar, Mufti Haramain Makkah dan Madinah, Syekh Said Ba'alawi Assegaf bin Abdullah Al-Alomatu Tahir Assegaf di Bonto Ala Makassar. Dan di usia 16-17 tahun, Syekh Yusuf belajar tasawuf pada Syekh Said Jalaluddin Al-Aidid dari Hadramaut. Berkat arahan dua guru yang terakhir inilah Syekh Yusuf berangkat ke Makkah dan Madinah untuk menimba ilmu. Kebetulan saat itu, kerajaan Gowa yang tengah berkembang membutuhkan kader ulama dari bangsanya sendiri. Pada tanggal 22 September tepatnya saat usia Syekh Yusuf 18 tahun, ia berangkat menuju Mekah melalui pelabuhan Somba Opo menumpang kapal Melayu. Oleh karena jalan pelayaran niaga pada waktu itu mesti melalui Laut Jawa dan transit di Banten, Jawa Barat, maka beliau pun ikut singgah di pusat bandara Kesultanan Banten. Syekh Yusuf tiba di Banten pada masa Sultan Abu Al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir yang memerintah tahun-tahun 1596 sampai tahun 1651. Di Banten, ia juga bersahabat dengan putra mahkota, Abdul Fattah, yang kelak menjadi Raja Banten dengan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah beberapa lama berada di Banten, kemudian beliau meneruskan perjalanannya ke Aceh Darussalam sebelum melanjutkan perjalanannya ke Jazirah Arabia. Di Aceh